Halo teman-teman, salam kenal. Nama aku Nadia Gita Safira dari Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Di video ini kita belajar bareng yuk mengenai psikologi agama. Nah, teman-teman penasaran gak sih gimana keberagaman seseorang itu bisa berkembang? Nah, di video kali ini kita akan coba bahas nih mengenai bagaimana sih keberagaman seseorang itu bisa berkembang. Oke, sebelumnya, jadi menurut para ahli, manusia itu dapat beragama karena religius instingnya. Jadi bisa dikatakan manusia itu beragama secara alamiah atau emang timbul dari dalam diri seseorang tersebut. Nah, dengan dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu kayak aspek lingkungan ataupun aspek dari dalam diri seperti kognitif. Nah, perkembangan kehidupan keberagaman manusia ini tuh dibagi menjadi 3 tahapan, di mana tahap yang pertama yaitu adalah tahap perkembangan keberagamaan pada masa anak-anak. Yang kedua yaitu tahap perkembangan keberagamaan pada masa remaja. Dan yang ketiga yaitu tahap perkembangan keberagamaan pada masa dewasa. Oke, yuk kita kupas satu-satu. Yang pertama yaitu keberagamaan pada masa anak-anak. Nah, keberagamaan pada masa anak-anak ini tuh terdiri dari beberapa karakteristik, di mana karakteristik yang pertama yaitu imitatif. Imitatif ini anak mengikuti apa yang orang tua yakini dan lakukan dalam kehidupan beragamanya. Jadi, belum ada keseriusan dari dalam diri mengenai apa ritual yang ia lakukan. Nah, yang kedua yaitu superficial. Superficial ini tuh anak melakukan kegiatan ritualnya hanya sebagai bentuk dari kebiasaan atau kegiatan sehari-harinya saja gitu. Jadi belum ada pemahaman yang mendalam mengenai ajaran agamanya dan belum ada penghayatan yang mendalam mengenai ajaran yang ia anut gitu. Yang ketiga yaitu ritualistik. Nah, ritualistik ini tuh jadi anak melakukan kegiatan keagamaannya hanya sebatas ritual saja gitu. Tidak ada penghayatan lebih ataupun pemahaman lebih mengenai ajaran agamanya gitu. Yang keempat yaitu autoritatif. Nah, autoritatif ini tuh dimana keberagamaan anak itu masih didominasi oleh keberagamaan orang tuanya. Jadi keberagamaan anak ini tuh belum sepenuhnya atas keinginan atau emang atas dasar keyakinan dari anak itu sendiri. Yang kelima yaitu konkret. Nah, konkret ini tuh maksudnya anak menggambarkan atau mendefinisikan konsep keagamaannya itu sesuai dengan apa yang ia temui di dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya konsep tentang neraka dan surga. Nah, biasanya tuh kalau kita pas kecil tuh pasti nganggap neraka tuh panas, kayak itu tuh kayak ini gak sih, kayak kalau misalnya kita lihat oven kadang kayaknya neraka bakal sepanas itu deh. Nah, kalau misalnya surga itu digambarin kayak kulkas gitu, kayak dingin, sejuk, adem. Nah, kayak gitu. Yang keenam, antromorfis. Dimana antromorfis ini tuh anak menggambarkan konsep Tuhan tuh berdasarkan bentuk yang ia temui sehari-hari atau yang ia dengar gitu di kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kayak pasti pas kecil tuh kita tuh kayak ngebayangin tuh Tuhan tuh bentuknya seperti manusia tapi mempunyai badan yang besar seperti raksasa ataupun manusia bersayap yang memiliki kekuatan super gitu kayak Power Rangers. Nah, karakteristik-karakteristik tersebut tuh didukung oleh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli mengenai konsep keberagamaan dari masa anak-anak hingga remaja. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Harms. Harms ini mengungkapkan bahwa pada masa anak-anak itu tuh ada 2 stage, di mana ada fairy tale stage dan ada realistic stage. Nah, fairy tale stage ini tuh berada pada rentang usia 3 hingga 6 tahun, di mana kita tuh menggambarkan konsep Tuhan sebagai bentuk yang kita temui di dongeng-dongeng gitu, kayak tadi Tuhan itu manusia bersayap, memiliki kekuatan super, dan lain sebagainya. Nah, di tahap realistic stage ini atau di usia 7 hingga 12 tahun tuh kita tuh udah mulai menyadari bahwa Tuhan itu kayak bentuknya tuh konkret atau seperti manusia, tapi belum ada pemahaman yang mendalam lagi mengenai apa itu konsep agama dan konsep Tuhan sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada keberagamaan pada masa remaja. Keberagaman pada masa remaja ini tuh ditunjukkan oleh perkembangan kognitif seseorang, di mana pada masa remaja mereka sudah memasuki tahap formal operasional atau di mana ditandai dengan pemikiran yang abstrak, teoritis, dan kritis.
Nah, pemikiran kritis tadi tuh membuat remaja nggak lagi nerima gitu aja ajaran-ajaran agama dari orang tuanya. Mereka mulai mempertanyakan mengenai ajaran-ajaran agama yang mereka terima, seperti mengapa sih kita harus sholat 5 waktu, ataupun menanyakan eksistensi Tuhan, seperti emang Tuhan itu ada ya? Nah, hal ini juga dipicu oleh faktor lain, seperti pada masa remaja ini kan ilmu dan pergaulan sosial itu menjadi lebih luas ya. Nah, oleh karena itu informasi-informasi mengenai agama lain pun lebih banyak. Nah, gak jarang hal-hal tersebut tuh menyebabkan timbulnya keraguan dan juga konflik dalam beragama, yang dimana keraguan dan konflik ini tuh menyebabkan adanya perpindahan agama atau konversi agama. Nah, hal ini pun dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Dekonsi, di mana Dekonsi ini tuh mengklasifikasikan masa remaja dalam kelompok Interiorization Dams, di mana dalam Interiorization Dams ini tuh remaja sudah mengetahui bahwa adanya hubungan seseorang dengan Tuhannya, di mana jika hubungan ini bersifat positif, maka ia akan menganggap bahwa hubungan ia dengan Tuhannya itu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Namun jika itu negatif, maka ia akan menanyakan eksistensi dari Tuhan itu sendiri gitu. Nah, yang terakhir yaitu keberagamaan pada masa dewasa. Nah, pada umumnya pada masa dewasa ini tuh keberagaman seseorang tuh udah dinyatakan matang ataupun stabil. Namun masih banyak dari orang dewasa tuh keberagamannya itu masih belum matang gitu, karena ada beberapa sifat yang dibawa dari masa kanak-kanak, seperti egosentrik, ritualistik, dan superficial. Nah, ada pun 6 kriteria untuk mengetahui keberagamaan pada masa dewasa ini tuh udah matang atau belum gitu. Yang pertama ada terdiferensiasi, di mana mereka ini dapat memahami secara mendalam dan mengkritisi mengenai ajaran agamanya. Lalu yang kedua yaitu ada dinamis. Nah, dinamis ini tuh dimana mereka mampu mengarahkan dan mengontrol aktivitas atau motif keagamaan itu. Jadi bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, namun juga untuk kepentingan agama itu sendiri juga. Yang ketiga yaitu konsisten, di mana adanya keselarasan antara tingkah laku dengan nilai-nilai moral yang ada di dalam agama. Yang keempat yaitu komprehensif, di mana mereka mampu menerima adanya perbedaan dalam kehidupan beragama di masyarakat. Yang kelima yaitu integral, di mana integral ini tuh mengetahui bahwa kehidupan keagamaan dan ilmu pengetahuan ini tuh merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang terakhir yaitu heuristik, di mana mereka menyadari bahwa adanya keterbatasan dalam kehidupan beragama, sehingga mereka pun akan terus berusaha untuk meningkatkan dan melakukan penghayatan terhadap agama yang dianutnya. Oke, itu mungkin penjelasan mengenai bagaimana perkembangan kehidupan keberagamaan manusia dari masa anak-anak hingga masa dewasa. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami teorinya. See you!